Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara menginstal Ubuntu Server 2004 LTS di VirtualBox ya. Pertama-tama kita download dulu Ubuntunya ya. Langsung saja ke situsnya Ubuntu. Jadi langsung ketik ini ya, alamatnya di release.ubuntu.com/20.04. Enter. Akan muncul halamannya Ubuntu 20.04 LTS Localhost. Jadi kalau yang 20.04.3 yang 3 ini nanti update-nya. Tapi ini versi Ubuntunya itu Ubuntu 20.04. Di sini akan ada pilihan select image. Jadi image mana yang mau kita download ya. Itu Ubuntu itu ada dua ya, Ubuntu desktop dan Ubuntu server. Ubuntu desktop atau desktop yang image desktop ini kalau misalkan kita install nanti akan muncul graphical user interface-nya. Jadi ya versi desktop seperti nanti bisa diklik-klik kayak gitu. Tapi kalau yang server ini cuma bisa command prompt. Jadi hitam putih nanti layarnya, pakai command mengelolanya. Kalau yang Ubuntu desktop ini kalau misalkan diinstal itu nanti dia lebih berat karena ada grafisnya. Kalau yang Ubuntu server itu lebih ringan. Nah, kita akan praktek menggunakan yang Ubuntu server ini. Kita masuk ke ya istilahnya dunia hitam karena semua layarnya itu hitam putih nanti. Di sini ada 64 bit PC AMD 64 server install image. Ini tinggal diklik aja, klik download. Terus mau ditaruh di mana sembarang ya. Ini namanya Ubuntu strip 20.04 live server AMD 64.iso. Jadi image-nya itu namanya ISO, image ISO. Klik save. Dia akan otomatis download. Itu ya cara download image Ubuntu, jadi tidak perlu tanya lagi, gampang banget. Ini saya cancel aja downloadnya karena saya sudah punya. Ini tadi buat mencontohkan cara mendownload image-nya aja. Cancel. Jadi kita akan langsung buka VirtualBox-nya. Ini saya minimize dulu browsernya ya. Biar nanti tidak ada masalah di tengah jalan, itu saran saya ketika membuka VirtualBox itu pakai administrator ya. Jadi jangan cuma double klik biasa. Kalau double klik biasa itu nanti biasanya ada fitur-fitur yang terdisable karena harus butuh administrator. Ini langsung aja klik kanan, terus pilih run as administrator. Ini halamannya VirtualBox ya. Ini harusnya gini halaman pertamanya. Ini masih kosong punya saya. Jadi kita akan mulai dari awal. Kita akan mulai meng-create VM-nya. Tinggal nih, klik yang menu new ini. Di sini kan ada preference, import, export, new, add. New itu yang bentuknya matahari, add yang tanda plus. Bedanya new sama add itu apa toh? Nah, kalau new itu kita bikin baru, bikin benar-benar dari awal. Kalau add itu kita udah punya VM mau di open di sini. Misalkan di kantor kita bikin VM Ubuntu server. Nah, terus saya bawa pulang nih dari kantor, terus mau saya jalankan di rumah. Nah, itu pakainya add. Tapi kalau kita mau bikin baru itu pakainya new. Jadi kita pakai yang new ya. Ini kasih nama Ubuntu server 20.04 VM. Ini nama operating sistemnya. Terus ini mesin folder itu bisa biarkan default aja. Ini kalau merubahnya ada di tutorial sebelumnya ya, di
tutorial yang saya bikin instalasi VirtualBox itu ada cara merubah default, kita apa namanya, default save image-nya itu. Ini biarkan default aja, atau bisa dirubah kalau misalkan kamu mau cari tempat lain. Ini pakai ini juga bisa, kalau misalkan mau langsung dari sini. Ini nama servernya Ubuntu Server 2004. Kalau punya saya itu semua VM yang saya bikin itu saya taruh di D folder di disk D, folder VM, folder di box. Nah, semua saya taruh di sini. Defaultnya kan di dokumen. Nah, biasanya kan kalau di dokumen itu ada di C, itu harddisknya kan cepat habis. Karena saya PC-nya itu pakai dua disk ya, dua disk, saya taruh di D yang lebih gede. Jadi saran saya ini itu ditaruh di tempat yang masih luas storage-nya. Jadi kalau kamu drive D-nya itu masih sisanya banyak ratusan giga, ya saran saya ini pindahkan aja. Ini otomatis Linux, versinya Ubuntu 64. Next. Rekomendasinya itu 1024. Jadi kalau misalkan kalian cuma punya laptop yang ukurannya 4 GB ya, ini untuk laptop 4 GB, ya ini cukup 1024 aja. 1024 MB itu 1 GB. Jadi RAM-nya yang akan terpakai 1 GB untuk Ubuntu server ini. Tapi kalau laptop kalian atau PC kalian tuh memori atau RAM-nya itu 8 GB atau lebih, saran saya ini dinaikkan aja, bisa 2 GB, 3 GB kayak gitu. Jadi diatur aja sesuai jumlah memori atau RAM kalian. Di sini RAM saya, laptop saya itu 8 GB, jadi saya menaikkan ini jadi 2 GB. 2 GB itu tinggal ini kali 2, 1024 kali 2. Kalau bingung pakai kalkulator. 2048. Nah, 1024 kali 2 itu 2048. Tadi 1024 itu 1 GB, 2048 itu 2 GB. Jadi Ubuntu server itu saya kasih alokasi memori 2 GB. Next. Ini harddisk virtual yang akan kita create untuk Ubuntu tadi. Ini rekomendasinya itu 10 GB ya. Ini biarkan aja, ini posisinya create virtual disk now. Ini biarkan default, klik create. Ini biarkan default juga, pilih VDI ya yang paling atas. Next. Di sini storage-nya mau dibikin dinamik atau fix. Ini pilih dinamik aja. Perbedaan dinamik atau fix ini bisa dibaca ya. Kalau dinamik itu gimana, fix itu gimana. Kalau saya pakai dinamik aja. Next. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ubuntu-nya itu mau dikasih berapa harddisknya atau storage-nya. Kalau saya default aja tak kasih 10 GB karena buat latihan doang, jadi nggak butuh gede-gede. Create. Oke, ini udah ya, udah jadi. VM-nya udah jadi. Nanti kita tinggal nyalakan. Tinggal nyalakan. Ini klik kanan. Start. Normal start. Ini kalau pakai klik kanan. Jadi kalian yang suka pakai klik kanan itu bisa pakai klik kanan. Gitu ya. Jadi kalau pakai yang klik kanan, tinggal klik kanan terus pilih start, normal start. Atau kalau ingin cepat tinggal di ini, diklik sini terus klik start. Ini bisa pakai ini juga bisa. Klik start. Nanti akan muncul ini ya, startup disk-nya. Ini tinggal dipilih aja lokasinya. Jadi apa namanya? Tadi kan kita udah download image Ubuntu-nya itu tadi. Nah, ini kalau udah muncul ini select startup disk. Ini tinggal dicari aja, ini masih empty. Cari tadi download Ubuntu-nya ini, Ubuntu image yang tadi kita download itu kamu taruh di mana. Nah, ini tinggal dipilih.
klik add. Kalau tadi saya taruh di sini, master. Nih, Ubuntu 20.04 live server AMD. Tadi kan ini yang saya download. Kalau udah, tinggal diklik di sini, terus klik choose. Kalau udah kayak gini, klik start. Kalau udah di start, ini akan jalan. Gampang ya? Ini otomatis booting. Ini error-error itu biarin aja, itu biasa untuk kayak gitu ya saat kita install. Karena itu cuma message disk aja. Dia cek disk, terus ketemu cek disk, setelah cek disk finish no error. Jadi aslinya nggak ada error. Jadi kecepatan proses instalasi ini itu tergantung alokasi memori tadi yang kita berikan. Kalau tadi kita ngasihnya 4 GB pasti lebih cepat dari ini. Tadi kan punya saya beri 2 GB. Jadi tipsnya nanti kalau misalkan kalian praktek ini, itu saat install itu bisa memorinya digedein dari 4 GB gitu, kayak gitu tadi ya. Setelah 4 GB selesai, misalkan proses install selesai, nanti itu memorinya bisa diedit lagi, bisa diturunkan jadi 2 GB. Tapi kalau masih bingung ya udah kayak tadi aja, ikut saya kasih 2 GB atau 2048 MB itu ya. Oke. Nih udah muncul pilihan bahasa untuk instalasinya. Pilih English saja yang paling gampang. Biasanya kalau misalkan pakai bahasa-bahasa lain tuh malah pusing. Pakai bahasa Inggris saja standar. Enter. Ini keyboard configuration, layout biarkan Inggris, varian Inggris. Itu kan yang hijau itu dan yang bawahnya back biarkan di dan ya. Langsung di enter aja. Enter. Ini interface-nya atau LAN card-nya otomatis dapat IP itu 10.0.2.15/24. Jadi saat kita bikin VM tadi otomatis diberi satu LAN card ya, satu Ethernet. Biasanya bentuk tipenya itu NAT. Ini biarkan aja langsung enter. Bagian dan itu kan enter, langsung tekan enter aja. Enter. Proxy address ini kosongi aja. Langsung enter. Mirror address juga biarkan seperti ini. Enter aja langsung. Dan nah ini settingan hard disk. Yang paling atas ada use an entire disk itu biarkan aja, jangan diotak-atik. Kita nggak perlu ubah settingan hard disknya, biarkan default aja. Cuman di bagian dan itu yang bawah down itu done itu kan belum ada hijau-hijaunya ya, beda sama yang tadi karena posisi kursornya itu masih ada di yang atas itu yang ketip-ketip yang tanda X itu. Biar dan itu ada hijaunya, tekan tombol tab sampai dannya warna hijau. Tab, tekan lagi, tekan tab lagi. Nah, sudah hijau. Enter. Ini konfigurasi harddisknya, jadi otomatis dibikinkan. Mount point, boot itu udah otomatis. Jadi enak ya, kita nggak perlu ngatur ini. Langsung enter aja. Dar. Apakah akan kita lanjut? Are you sure? No ya. No apa continue? Otomatis continue ya. Tinggal ditap aja continue. Kalau tadi di sini no. Defaultnya itu no. Kalau no nanti balik lagi yang tadi. Pilih continue. Enter. Ini your name. Your name itu bisa diberi nama lengkap. Nanti kalau yang
username baru nama pendek buat login. Punya saya beri nama Hairul Umam. Server name saya beri nama Ubuntu strip server gitu aja. Kalau kalian bingung ini mau diisi apa, samain aja, tapi bedakan yang namanya. Bagian nama pakai nama kalian sendiri. Yang server name boleh sama. Username-nya saya Umam. Passwordnya ini saya pakai password yang gampang karena ini buat belajar aja. 1, 2, 3. Biar nggak lupa. 1, 2, 3. Nah, buat pindah-pindah tadi pakainya tab ya. Tadi udah saya contohkan. Jadi buat pindah dari your name ke your server name ke username lagi itu pakai tombol tab. Kalau udah terisi semua, di tab lagi sampai dan enter. Ini bagian SSH server. Ini harus dicentang. Tujuannya apa? Biar servernya itu nanti bisa kita remote pakai SSH. Pakai SSH client. Nanti bisa pakai putih atau apa ya, toolsnya banyak. Yang sering dipakai itu putih. Jadi ini harus diinstal, saran saya. Nah, ini biar tercentang. Itu kan masih ketik-ketik doang, kotaknya masih kosong. Biar ditanda itu pakai spasi, tekan spasi. Nah, kalau udah tekan spasi kan ada X-nya itu udah muncul. Terus di tab sampai dan. Nah, enter. Kalau ini pilihan software apa yang mau diikutkan instalasi. Ini biarkan aja kosong, langsung tab, enter. Ini proses instalasi. Jadi kita tinggal tunggu. Biasanya ini cukup lama, tergantung memori tadi yang kita alokasikan, memori atau RAM. Ini tadi kan saya kasih 2 GB, jadi ya standarnya 2 GB seperti ini. Jadi untuk praktikumnya itu, untuk belajar ini kenapa saya sarankan pakai Ubuntu server. Jadi Ubuntu itu komunitasnya itu udah cukup besar. Jadi kalau misalkan ada masalah, kita nyari solusi di internet itu udah banyak banget tutorialnya. Nah, itu mulai jalan ya. Terus sampai installing kernel. Jadi proses paling lama itu di bagian ini, di bagian proses instalasi. Jadi tinggal ditunggu aja, sambil tunggu kalian bisa baca-baca buku atau apa sembarang, karena ini cukup lama, tergantung spesifik yang kita atur tadi. Jadi kalau laptop kalian RAM-nya itu, RAM atau memorinya itu 16 GB, kasih aja 4 GB-an. Nanti kan biasanya kita prakteknya itu lebih dari, misal belajar itu bisa lebih dari 1 VM sih memang, bisa 1 atau 2. Tapi kan kalau RAM laptopnya 16 GB, misalkan 2 VM itu dikasih 4 GB-an, kan total yang kepakai untuk VM 8 GB. Masih sisa 8 GB itu masih bagus, masih aman. Kalau RAM-nya 8 GB, ya kasih 2 GB-an aja, cukup itu. Ini salah satu yang bikin lama itu karena laptop saya itu connect internet. Jadi walaupun ini Ubuntu servernya itu install dari image ya, dia otomatis download update-update yang dibutuhkan dari internet. Jadi
Saran saya biar nanti kalian kalau misalkan install Ubuntu servernya itu lebih cepat, itu jangan dikoneksikan ke internet laptopnya, biar nggak otomatis download update. Ini punya saya otomatis download update nih, downloading and installing security update. Ini yang bikin lama ini. Jadi nanti kalian waktu mau praktek ini ya, waktu mau nyoba install Ubuntu server di VirtualBox, itu laptopnya didisconnect dulu dari internet. Kalau misalkan laptopnya connect internet, nah ini resikonya kayak gini, dan langsung otomatis download update. Nah, jika udah muncul menu reboot no ini yang di bawah, kita bisa langsung tap. Nah, biar reboot no-nya itu warna hijau, enter. Kalau muncul notifier itu biarkan aja, itu karena tidak ada CD-ROM-nya ya. Biarkan aja, terus tekan enter. Nah, sekarang kita proses booting Ubuntu servernya ini setelah instalasi tadi ya, yang cukup lama. Ya, lama karena laptop saya terkoneksi internet dan Ubuntu servernya itu langsung download update. Jadi nanti saran saya kalau misalkan mau install Ubuntu server di laptop, di VMware itu, di VMware apa, di VirtualBox, itu usahakan laptopnya jangan connect internet dulu aja. Ini udah selesai. Itu halaman lognya seperti ini. Kita masukkan username-nya yang tadi dibuat, enter. Passwordnya, nih. Ini bisa kita exit ya. Kita coba lagi. Exit, kayak gini. Login. 1, 2, 3. Ini halaman awal Ubuntu server. Nanti untuk praktek selanjutnya kita lanjut di video-video berikutnya ya. Sekarang kita belajar cara mematikan Ubuntu server yang ada di VirtualBox ini. Jangan langsung di close gitu aja, nanti instalasinya bisa rusak. Jadi kalau misalkan kalian langsung klik close, stop kayak gitu, close, stop langsung di stop gitu aja, itu kayak PC kamu atau laptop kamu langsung pencet tombol power lama, itu kan otomatis bisa merusak sistemnya. Jadi pakai prosedur yang benar. Kalau misalkan Windows, kamu shutdown Windows kan klik start, klik shutdown gitu kan. Kalau di Linux, di Ubuntu server juga ada caranya. Pakai perintah power off. Jadi mematikannya itu pakai command, pakai perintah. Tinggal jalankan sudo spasi power off. Power off. Enter. Masukkan passwordnya. Enter. Dah. Selesai ya, gampang. Jadi demikian proses instalasi Ubuntu Server 2004 di VirtualBox. Nanti kita lanjut di tutorial berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.